Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Bagi Berita ID. Di sini kita akan berbincang santai atau berdiskusi, mengungkap kembali permasalahan mafia tanah yang ada di Kabupaten Sumeneb. Telah hadir bersama saya di sini yaitu Kevendi beserta saudara Herman selaku kuasa hukum dari Kevendi. Sebelum kita menginjak sesi diskusi, langkah baiknya kita dapat melihat cuplikan video sebagai berikut. Aduh, bener. Laporan. Tina, Bo, mando umur na tapi jari asanya mo. Tina, Bo, nganle, Bo. Mandur mando umur na tapi. Apa sama jalanan na na ya? Dajjal tau sa pitas pi bana kama. Bana maling dajjal Fir'aun. Fir'aun tapi Fir'aun. Alle Bo, ambu Bo, torot Bo. Tina Bo, ambu Bo. Tina Bo. Bo, jera ambu ko siya. Oh, diyon siya. Ngajar yang mun atena itu pemben pangeran maling dajjal kama jerusan. Kama Fir'aun. Dajjal kebir ya. Ngir bana, natang pangeran bana ya, saya natak kelengkeng, putat jero bana. Haram besi nak kepi. Oh, bana natang pangeran. Saya enggak bana ada pangeran sekecaki ka bana ya. Adab ya Allah. Lakun sekecaki bana, ada pangeran bana, saya enggak bana. Iya, cat solakan cat. Antas bana ya, banda umur ya. Bana tahu sahabat jeng, bana murtad. Bana lanan tahu Allah, bana murtad kama jera boleh. Kama murtad, syirik. Tak kira kendai bumi bana malah. Maling kepi. Dajjal rasa jeng sakada mata. Fir'aun. Ya Rabbana cat. Ya Rabbana dajjal ya. Ya dajjal lah kapi ya Allah. Nyon ada pajunan ya Allah. Semoga pada bersenso ya Allah. Semoga pada bersenso ya Allah. Semoga pada bersenso ya Allah. Konkosan negara ya Allah. Arwah saja dajjal wa datang. Wah, dajjal Fir'aun datang wah. Dajjal maling. Wah, maling dajjal. Fir'aun. Bakna Fir'aun. Ada, mau dari Yasin. Tak.
Ya. Wallahi tak ridho engkau. Maling dajjal kamar jerebate. Kamar bate dajjal maling. Maling dajjal mati. Fir'aun ke dunia sudah. Kayak bangga aku ada izin ngadu. Orang kok tahu sadar dah, Bu. Video ya, tarap aja. Iya, Mona Fir'aun. Iya, Mona Fir'aun, ya Fir'aun. Ayo pasang. Malah mau ketemu orang gila. Tandok merah benar, Pak. Tak palengin kana kok. Iya, Cok. Soalnya kan pangeran benar. Pasang.
Melihat video-video yang tadi yang sudah tayang tersebut, terjadi banyak pengrusakan atau penebangan pohon, termasuk juga di sana ada teriak-teriakan dan juga sempat terjadi agak chaos ya Pak Kiai ya. Seperti apa sih permasalahan atau kronologis yang sebenarnya sehingga terjadi kejadian itu Pak Kiai? Bisa disampaikan? Awal permulaan itu moro-moro terbit sertifikat 2016, saya dilaporkan penyerobotan. Sebentar, terbit sertifikat itu maksudnya bagaimana? Apakah sertifikat itu terbit di tanah Pak Kiai atau bagaimana? Tolong yang sebenarnya tolong disampaikan. Kalau menurut saya sertifikat punya orang itu bukan di tanah saya, tapi diiklimkan di saya. Karena saya juga punya sertifikat tahun 62. Sertifikat tahun 62 ya? Tahun 62. Makanya tahu-tahu muncul lagi sertifikat tahun 2016 ya? 2016. Lah, dari 2016 murmuru saya dilaporkan penyerobotan. Ternyata sampai engkras. Yang melaporkan itu siapa Pak? Pihak atas nama sertifikat. Sertifikat itu atas nama? Orang. Syahria, Munawwarah, Amaniyah. Berarti 3 orang yang di dalam atas nama 3 orang dalam sertifikat itu ya? Atas nama 3 orang itu melaporkan saya penyerobotan. Ternyata tak terbukti. Setelah itu 5 tahun kemudian masalah ini hidup lagi. Moro-moro katanya dibeli Haji Gama. Dibeli Haji Gama moro-moro dia langsung eksekusi Haji Gama sama teman-temannya tanpa adanya putusan pengadilan. Berarti pada saat itu, mohon maaf Pak Kiai ya, di tanah yang diklaim oleh 3 orang itu sebetulnya sudah ada sertifikat pada tahun 1962 atas nama Samsudin. Samsudin itu Uyut saya. Oh, buyutnya dari Pak Kiai ya. Setelah itu tahu-tahu muncul sertifikat tahun 2016 atas nama 3 orang. 3 orang. Mohon maaf Pak Kiai, apakah Pak Kiai tahu atau memang tidak tahu apa ada peralihan hak atas tanah tersebut sehingga muncul sertifikat tahun 2016 atas nama 3 orang tersebut? Tidak ada. Dari pihak keluarga saya tidak ada peralihan, tidak ada apa-apa, murung-murung terbit sertifikat itu 2016 tanpa diukur, tanpa apa-apa, murung-murung terbit. Atas nama 3 orang tersebut ya Pak Kiai. Ya. Setelah itu Pak Kiai dilaporkan penyerobotan tanah. Yang dilaporkan Pak Kiai sendiri atau anak keturunan dari yang mempunyai sertifikat tahun 1962 itu? Anak saya sendiri. Sampean pribadi yang dilaporkan oleh pihak yang mempunyai sertifikat tahun 2016 ini ya? Iya. Ke pengadilan negeri Sumeneb. Ke polisi laporannya. Langsung ke kepolisian. Laporan, tetapi dari pihak kepolisian tidak ada tindak lanjut atau prosesnya masih berjalan? Sampai putus pengadilan. Oh, dalam putusan pengadilan itu jelas? Jelas tidak putusannya terbukti. Seperti apa Pak? Tidak terbukti. Tidak terbukti kalau sampean menyerobot tanah seperti itu? Iya. Setelah itu tahu-tahu muncul lagi tahun 2021. Moro-moro ada eksekusi. Eksekusi itu dilakukan oleh 3 orang pemegang sertifikat tahun 2016 atau pihak lain, Pak Kiai? Orang lain yang merasa atau mengatasnamakan pemilik tanah tersebut. Iya, benar. Apakah orang tersebut pada saat ingin mengeksekusi lahannya Pak Kiai ini sudah menunjukkan bukti kepemilikan haknya atau peralihan haknya dari 3 orang yang sertifikat tahun 2016 tersebut ke tahun 2021 pada saat diadakannya eksekusi tersebut? Belum pernah ya, tapi hanya menyampaikan kalau tanah ini sudah beralih ke atas nama saya. Iya. Terus langkah-langkah apa Pak yang dilakukan Pak Kiai setelah terjadinya video permasalahan sesuai dengan yang ada di video tadi? Lapor saya ke polisi.
Lapor ke polisi sampai 3 hari saya tidak ditanggapi. Nah, setelah itu ada kejadian lagi, saya lapor, masuk sekarang di Pidek kalau nggak salah. Kejadian pada tahun 2021 itu bukan hanya 1 kali ya, Pak? Ya, bukan, 3 kali. 3 kali dengan kejadian yang sama ya, sama. Pengerusakan seperti Pengerusakan, itu. Iya. Pohon ditebang. Pohon ditebang, pengerusakan, terus pondasi musola yang mau dihancurkan. Moro-moro banyak orang datang tanpa pamit, tanpa apa, langsung mau melaksanakan eksekusi saya. Oh, apakah dari pihak Pak Kiai tidak melakukan perlawanan? Ada perlawanan, tapi dari dalam pagar, nggak mau apa ya, intinya tidak sampai terjadi pertengkaran atau apa, enggak, cuma cekcok aja di luar dalam pagar. Oh, cekcok mulut biasa ya, Pak Haji. Sampai terjadilah apa ya, permasalahan lah sedikit, karena dari pihak sana itu bawa celurit, bawa senso, ada yang bawa palu, lenggis, semuanya. Dari pihak keluarga kami karena hanya perempuan, itu loh. Dari pihak keluarga kami hanya perempuan, dari pihak saya laki-lakinya hanya saya. Terus apakah pada saat pelaksanaan eksekusi itu pihak desa diam atau tidak ada pihak aparat penegak hukum lainnya yang ada di lokasi? Tidak ada. Tidak ada. Dari kepolisian tidak ada, dari desa juga tidak ada, dari pengadilan tidak ada, dari pertanahan tidak ada. Seperti itu. Berarti pihak ini moro-moro langsung datang karena merasa mempunyai hak, karena merasa memiliki tanah tersebut tanpa adanya pemberitahuan ke kepala desa atau pihak perangkat desa dan pihak yang lain, langsung ke lokasi seperti itu. Langsung ke lokasi, langsung mengadakan eksekusi. Seperti itu. Terus langkah-langkahnya terkait masalah permasalahan ini, Pak Kiai sudah melaporkan ke pihak berwenang atau bagaimana? Sudah melaporkan ke pihak berwenang sama pengacara saya. Terus sampai sekarang sudah ditingkatkan untuk jadi penyidikan. Boleh pihak dari Mas Herman selaku penerima kuasa atau pengacara dari Kevendri ini bisa menyampaikan permasalahan ini seperti apa sih yang sebenarnya, Mas, sesuai dengan pandangan hukum yang sampai ketahui selama ini? Terima kasih. Kalau kita menyimak dari video yang ada dan cerita dari korban, ini sudah masuk kategori kelakuan-kelakuan mafia tanah yang trending topik pada saat sekarang. Tapi terjadi sebelumnya. Jadi ketika memang terjadi pengerusakan, bahkan juga intimidasi kepada korban yang mengakibatkan sekarang juga korban ini juga menjadi terlapor. Korban berarti dengan kata lain Kevendri menjadi terlapor. Kalau boleh tahu siapa yang melaporkan? Yang melaporkan ABD Asis. Jadi pada waktu itu terjadi pada tanggal 30 Juni Haji Kama itu dengan rombongan mau eksekusi. Tapi mohon maaf saya potong, Mas ya. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kevendri barusan, bahwa tahun 2016 tanah beliau yang sebetulnya sudah ada sertifikat tahun 1962 atas nama buyut beliau, tahu-tahu muncul sertifikat baru tahun 2016 atas nama 3 orang. Nah, setelah itu tahun 2021 ada pihak atau orang yang mengklaim bahwa tanah itu sudah milik atau hak dia, dan setelah itu melakukan eksekusi dan sebagainya sesuai dengan video itu. Di sana tadi Mas menyebutkan bahwa orang itu bernama Haji Kama. Terus yang melaporkan ini ABD Asis. Kok merasa ada kejanggalan di sini yang mengklaim itu Pak Haji Kama bahwa tanah itu milik beliau, tahu-tahu yang melaporkan permasalahan ini, yang melaporkan Kevendri ke kepolisian itu Haji Asis. Bagaimana itu yang sebenarnya, Mas?
bukan Haji Asis, ABD Asis. ABD Asis ya, ABD Asis. ABD Asis ini merupakan orang undangan dari Pamekasan yang diundang oleh Haji Kama untuk mengeksekusi lahan rumah milik Kevendri. Keluarga Kevendri ya. Dia selaku orang yang selama ini menguasai lahan tersebut. Bahkan juga ada sertifikat tahun 62. Lah kalau itu pun mengeklaim bahwa Haji Kama itu beli sertifikat 2016 itu atas nama yang tadi disebutkan oleh Kevendri. Jadi kan permasalahannya kan sudah jelas. Ini kan selesaikan dulu lah. Kalau memang dia merasa memiliki, ini kan jelas tanah-tanah sudah bersengketa. Kalau alasan beli ini, kalau tanah bersengketa bagaimana? Kan harus selesai dulu lah sengketanya, baru dibeli kan. Apalagi di sana ada proses pernah terjadi di pengadilan dengan diputuskan bahwa Kevendri tidak pernah melakukan pengerusakan seperti itu ya Mas. Yang jelas masalah kepemilikan ini sudah ada tumpang tindih sertifikat, yang mana sertifikat yang Kevendri ini sudah ada sertifikat tahun 62. Apakah dalam pengadilan tahun 2016 sesuai yang diceritakan oleh Kevendri itu pihak pengadilan pernah tidak melihat bukti kepemilikan masing-masing pihak dan setelah itu menetapkan bukti kepemilikan yang mana yang benar seperti itu? Pada waktu itu Kevendri ini menjadi terlapor penyerobotan tanah, tapi dalam putusan itu Kevendri menempati tempat yang ditempati sekarang ini itu tidak merupakan suatu tindakan pidana seperti itu. Bukan menyerobot Mas ya? Entah alasannya hakim itu seperti apa ya, yang tahu kan hakim. Iya. Jadi, berarti putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumeneb itu tidak pernah menyebutkan dalam putusan tersebut bahwa status tanah yang menjadi sengketa, kan sengketa dengan adanya pelaporan bahwa Kevendri ini menyerobot ataupun pengerusakan yang dilaporkan oleh 3 orang yang mempunyai sertifikat tahun 2016 tersebut, dalam putusan pengadilan tidak pernah disebutkan bahwa yang berhak atau yang betul-betul sesuai sertifikatnya atau yang benar sertifikatnya ini tidak pernah diputuskan di sana apa tahun 62 atau tahun 2016 itu belum ya? Masalah itu belum, cuman kan mentang-mentang ada muncul sertifikat baru 2016, malah yang sudah menguasai secara fisik sejak dari dia lahir, bahkan juga sudah ada sertifikatnya. Sudah secara turun-temurun ya Mas ya? Turun-temurun, ini langsung dilaporkan oleh sertifikat baru itu. Ini kan juga perlu dipertanyakan proses terbitnya sertifikat ini seperti apa. Kok moro-moro ada sertifikat baru? Kan ini kan juga kalau kita hubungkan dengan masalah yang sekarang, trending topik tanah Makodim mafia tanah gitu kan. Iya. Ini kan sudah masuk kategori itu. Cuman mafia tanah ini sebelumnya sudah ada. Bahkan dari pihak-pihak lain yang mengklaim membeli tanahnya Kevendri yang masih bermasalah itu bahkan mau mengeksekusi sendiri. Ini aturan yang mana yang diambil? Kalau berarti apakah selama ini Kevendri atau Mas Herman selaku kuasa hukum dari Kevendri ini pernah menanyakan ke pihak desa ataupun ke BPN tentang kronologis sampai terjadinya ataupun terbitnya sertifikat tahun 2016 tersebut, Mas? Pernah menanyakan itu atau enggak? Konfirmasilah ke BPN misalnya. Konfirmasi ke BPN ya sebatas ini aja juga, masih belum bisa BPN juga memutuskan. Bahkan belum memediasi juga. Dari tahun 2016 sampai tahun 2022 berarti BPN bisa dikatakan tutup mata selama ini terhadap produk yang sudah dibuat sendiri itu ya Mas ya? Anehnya juga ini kan sertifikat yang terbit 2016 itu untuk pengukurannya itu pakai foto udara. Ini kan berarti juga, tidak ke lokasi langsung ini ya? Ini kan lucu, sertifikat ini lucu. Ibarat kategori sertifikat yang sakti. Jadi tanpa mengukur sudah terbit sertifikat, bahkan itu juga ladang pertanian. Padahal
di ladang itu sudah ada yang namanya rumah, bukan ladang pertanian. Ini yang menjadi sangat lucu. Pertanahan juga mengeluarkan sertifikat ini atas dasar apa? Berarti proses-proses atau tahapan-tahapan dalam seseorang mengajukan penyertifikatan, karena otomatis ketika sertifikat baru tahun 2016 itu kan dasarnya katanya orang Madura kan dari PP, dari PPL dan sebagainya, SPPT. Apakah tahapan itu salah satunya contoh tahapan yaitu permintaan tanda tangan batas tanah di sekitar tanah yang disertifikat, anggap tetangga-tetangga batas tanah itu apa pernah dikonfirmasi menandatangani? Tidak ada pengukuran. Jadi intinya moro-moro itu terbit sertifikat. Mestinya kalau emang prosedurnya itu sesuai, kan minimal kan pengukuran ada batas yang dipanggil untuk menyaksikan. Dan ini juga tanda tangan. Iya, ini tidak ada. Moro-moro ada sertifikat. Ketika muncul sertifikat juga langsung melaporkan yang menguasai, yang punya sertifikat juga yang dilaporkan. Ini permasalahan menarik bukan hanya karena ada kasus mafia tanah. Di sana ada kasus intimidasi, kasus semacam pengrusakan dan sebagainya ya Mas ya. Perlu saya tanyakan di sini Pak Kiai, kembali ke Pak Kevendri. Ada berapa pohon atau benda-benda apa yang dirusak pada saat eksekusi tahun 2021 yang dilakukan oleh Haji Kama beserta rekan-rekannya itu, dan apakah tanaman itu memang ditanam oleh pemilik sertifikat tahun 2016 itu atau memang keluarga Pak Kiai yang saat itu menanam pohon itu sesuai dengan video-video itu Pak Haji? Itu yang menanam itu nenek saya semua. Pohon jati di depan itu 5, pohon mangga semua itu nenek. Di belakang itu ibu saya. Ada 300 pohon, semuanya ditebang, semuanya diambil, dibawa. Dengan arti bahwa pemilik tanah yang sekarang, mohon maaf Pak Haji Kama ini, ketika dia merasa sudah memiliki tanah, berarti semua benda-benda baik itu pohon dan sebagainya itu diklaim sudah milik beliau kan. Jadi ketika ditebang tanpa izin dari Pak Haji yang menanam, Pak Kiai yang menanam di sana, langsung tahu-tahu dibawa pulang. Dibawa pulang. Intinya dirampok saya langsung. Terus langkah-langkah hukum dari Mas Herman sendiri menyikapi pelaporan yang terjadi terhadap Kevendri ini, bahwa beliau dilaporkan oleh Bapak ABD Asis. Bisa disampaikan Mas, kenapa Bapak ABD Asis itu melaporkan Kevendri yang secara nyata-nyata dengan sertifikat 1962 itu berhak terhadap tanah tersebut? Ya akhir-akhir ini gini, Kevendri ini sejak memang terbitnya sertifikat baru itu selalu diintimidasi bagaimana dari pihak lain itu yang mempunyai sertifikat bisa masuk ke rumahnya. Yang mengintimidasi itu siapa saja Mas? Apakah yang merasa memiliki sertifikat? Yang mengaku membeli. Itu kan Pak Haji Kama ya? Intimidasi, bahkan yang terakhir ini kan pada tanggal 30 Juni itu melakukan eksekusi dengan mengundang para, kalau saya kan bicara kan mungkin undangan para preman, mungkin para preman karena mereka ada, kalau di video kan jelas kan ada yang pegang celurit, palu, sajam kan. Tapi kan bagaimana berupaya Kevendri ini diintimidasi dan bisa terpancing juga melakukan tindakan yang kriminal istilahnya dikriminalisasi lah. Jadi disetting bagaimana di branding Kevendri ini jadi kriminal gitu. Akhirnya terpancing, bukan terpancing, mungkin pada waktu itu juga dia panik. Ketika didatangi banyak orang yang sudah pegang sajam, panik ya akhirnya ambil batu melemparnya itu ya coba melempar sembarangan sembarangan lah, kena atau tidak pokoknya melempar. Dan ada memang kita lihat juga videonya itu kena kepala. Ketika kena kepala otomatis kalau batu itu kan pasti bocor. Ini enggak bocor lah, malah Kevendri ini juga jadi dilaporkan penganiayaan.
penganiayaan karena melempar batu melempar tersebut batu, ya. Kalau kita lihat dari video kan kena kepala, otomatis kepala yang bocor. Ini tidak ada kepala bocor, malah lukanya di perut. Perut bagian kanan. Ini kan juga sudah branding bagaimana Kevendri ini menjadi kriminal. Terus oleh pihak sertifikat sebelah seperti itu. Terus langkah-langkah apa atau langkah-langkah dalam hal pengamanan, pembelaan terhadap kliennya Mas Herman ini, langkah-langkah yang akan dilakukan Mas Herman ini apa saja nantinya? Ya, kita selama ini juga mendampingi, dia juga sebagai terlapor dan saya juga mendampingi, dia juga sebagai pelapor melaporkan juga kan Mas ya? Iya, seperti itu. Terus terkait masalah sertifikat itu bagaimana langkah-langkah yang akan dilakukan Mas Herman? Kalau sertifikat kan gampang saja, yang menguasai ini kan sudah Kevendri, juga ada sertifikat yang sudah lama, tahun 62. Kalau memang dia tidak puas dengan sertifikat yang baru itu kan mestinya ajukanlah gugatan secara perdata. Kita adu data, seperti itu kan. Kalau kedua belah pihak anggap aja Mas Herman kan menunggu pihak yang merasa memiliki juga hak atas tanah tersebut berdasarkan sertifikat yang baru juga menunggu, kan ini kan juga tidak ada kepastian Mas. Maksud saya mestinya kalau dia memang merasa kuat sertifikatnya kan melakukan gugatan. Kan kalau lihat penguasaannya kan sudah dikuasai oleh Kevendri selaku pemegang hak. Dan sertifikat itu bukan sertifikat tahun 2016, bukan terbitan PTSL ataupun semacamnya. Ini sertifikat lama. Enggak, maksud saya kan begini Mas, biar ada kejelasan terhadap kasus mafia tanah, karena ini kan urutan-urutan atau juga permainan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga terjadi permasalahan seperti ini yang terjadi di masyarakat. Intinya saya bertanya, apakah ada langkah-langkah dari Mas Herman agar permasalahan yang terjadi terhadap Kevendri ini, baik permasalahan sertifikat atau pelaporan pidana dan sebagainya, itu ada kejelasan Mas? Agar kalau dilihat yang disampaikan Mas Herman sendiri, Mas Herman masih menunggu dari pihak yang merasa juga punya sertifikat tahun 2016 itu melakukan pelaporan baik secara perdata untuk memperkuat bukti kepemilikannya, ini mana yang berhak kan, seperti itu Mas. Terus apakah tidak ada langkah-langkah lain sehingga ada kejelasan ketimbang sama-sama menunggu bisa ke BPN, kita bisa lihat atau mediasi dan sebagainya. Karena kalau dilihat dari permasalahan ini jelas sudah ada sengketa kan, seperti itu Mas Herman. Ya. Sebenarnya kita sudah melakukan langkah bagaimana juga BPN ini bisa mencabut dan membatalkan sertifikat dimaksud, karena memang secara terbitnya itu sakti, jadi anggaplah cacat prosedur. Karena maladministrasi di bawahnya itu sudah ada sertifikat, kenapa kok masih diterbitkan kan, seperti itu. Ini di mana? Kalau kita hubungkan lagi dengan mafia tanah yang sangat sistematis, itu kan juga ada dugaan memang dari kelakuan kepala desa juga, BPN juga, pajak juga, yang sudah berkolaborasi sehingga mungkin terbit sertifikat yang baru. Seperti yang disampaikan prosedurnya oleh itu juga iya. Mestinya kan prosedurnya kan harus sesuai dengan prosedur. Diukur lah, bukan cuma foto udara. Kalau foto udara kan orang kaget, moro-moro terbit sertifikat. Padahal ada sertifikatnya. Lah, ini juga harus bertanggung jawab BPN untuk mencabut dan membatalkan sertifikat yang dikeluarkan. Karena di bawahnya itu sudah ada alas hak. Sertifikat tahun 62. Iya, begini Mas Herman. Sertifikat putih masih. Iya. Maksud saya kan begini. Apakah dalam waktu dekat Mas Herman akan melakukan upaya-upaya, baik upaya hukum maupun upaya mediasi ke BPN, sehingga ada kejelasan tentang status tanah yang dimiliki atau yang sudah dikuasai fisiknya secara turun-temurun oleh Kevendri selaku klien dari Mas Herman ini? Apakah masih menunggu? Kalau upaya kita sudah lakukan ke BPN terkait sertifikat itu. Jadi sampai sekarang BPN masih belum, ini juga mungkin dengan ramainya isu mafia tanah ini juga BPN kan belum maksimal
untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Dan juga masalah ini kan cuma bukan Kevendri. Ya, banyak masalah yang lain yang terjadi di masyarakat memang. Jadi memang ini kita juga perlu intent juga sama BPN terkait masalah yang Kevendri ini untuk segera diselesaikan. Biar tidak terjadi ya kayak inilah pelaporan, kriminalisasi gitu. Ini kan sudah dikriminalisasi juga. Bagaimana Kevendri ini jadi kriminal, disetting lah bagaimana Kevendri ini jadi kriminal dan dilaporkan. Ternyata sekarang sudah berjalan. Ya, berarti itu. Dengan kata lain, Mas Herman juga mengharap bagaimana BPN ini peka dan peduli terhadap permasalahan-permasalahan dengan produknya itu tanpa harus menunggu dengan waktu lama atau menghambat sehingga tidak akan pernah terjadi lagi semisal yang disampaikan Mas Herman tadi, kriminalisasi, pengrusakan dan sebagainya yang terjadi di masyarakat. Terima kasih banyak Mas Herman, Kevendri atas bincang-bincang santainya tentang permasalahan yang terjadi. Semoga nantinya ada titik temu dan tidak menutup kemungkinan para oknum-oknum mafia tanah yang ada di Kabupaten Sumeneb ini segera bertobat seperti itu. Dan juga kami berharap bahwa pihak APH, aparat penegak hukum terhadap tentang kejadian tentang seperti yang terjadi di video ini bisa menyikapi secara hukum yang berlaku, dan juga BPN agar betul-betul peduli dan tanggap terhadap permasalahan tanah yang ada di Kabupaten Sumeneb ini sesuai dengan keinginan dari Bapak Presiden reformasi agraria dan keinginan dari Menteri Pertanahannya juga, bagaimana para mafia tanah yang ada di Indonesia khususnya di Kabupaten Sumeneb ini bisa diberantas dan juga bisa juga diungkap dan diberikan ganjaran sesuai dengan hukum yang berlaku. Terima kasih. Semoga nantinya bincang-bincang santai ini juga bermanfaat bagi masyarakat untuk bisa juga menyampaikan aspirasi. Saya selaku pembawa acara ataupun pemandu dari bincang-bincang santai ini mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.